Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari li wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidus sanadul azim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Alhamdulillah, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa YouTube Tafakuh Riyadul Jannah yang insyaallah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Sumair, di mana beliau adalah seorang ulama besar di masanya, yang pada saat ini kita berada di Arkanut Tayammum, atau di dalam kitabnya disebutkan adalah Furudut Tayammum. Sudah disebutkan bahwa sebelumnya kita mempelajari atau menyimak tentang Syurutut Tayammum, di mana ada 10 Syurutut Tayammum yang harus ada sebelum kita melakukan tayammum itu sendiri. Sedangkan kita sekarang masuk di Furudut Tayammum, di mana kita mulai dalam masuk ranah ibadahnya itu sendiri. Hingga di dalam Furudut Tayammum disebutkan di dalam Safinatun Najah ada 5 Furudut Tayammum yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Furudut Tayammumi khamsatun. Fardu-fardunya tayammum ada 5, atau rukun-rukunnya tayammum ada 5. Yang pertama adalah naqlu turab, memindahkan debu. Ini adalah syarat pertama yang harus dipenuhi di dalam tayammum. Harus ada pemindahan debu yang dilakukan. Pemindahan dari tempat debu menuju ke wajah, atau pemindahan dari tempat debu menuju ke tangan. Itu harus ada. Sehingga apabila debu itu datang dengan sendirinya, misalnya ada angin yang sekarang ini, seperti sekarang ini musim-musim kemarau. Di musim kemarau yang seperti ini sangat banyak debu yang berterbangan. Sehingga ketika kita menaiki suatu kendaraan misalnya, atau kita berdiri di suatu lapangan misalnya, lalu ada debu yang datang kepada wajahnya kita, kemudian langsung kita niatkan tanpa kita memindah debu tersebut, maka pemindahan tersebut atau tayammum yang dilakukan belum memenuhi furud yang pertama, yaitu pemindahan debu. Sehingga syaratnya harus ada pemindahan debu yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan furud yang kedua adalah niat. Niat dalam tayammum berbeda dengan niat di dalam wudhu atau di dalam mandi. Niat dalam tayammum, karena tayammum adalah sebuah toharoh, bersuci, tapi bersucinya sifatnya bukan mengangkat hadas, tapi hanya meringankan hadas. Sehingga tidak sah, yang pertama, tidak sah kita berniat nawaitu tayammuma liraf'il hadas. Saya berniat tayammum tujuannya untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, maka tayammum yang dilakukan belum memenuhi furud, belum memenuhi rukun yang berupa niat. Sehingga harus berniat dengan benar, yaitu yang pertama, seperti contoh, nawaitu, saya berniat istibahatas sholah, untuk diperbolehkannya melakukan sholat. Nah, jika seseorang berniat dengan niat yang semacam itu, maka sah tayammumnya dan bisa dia melakukan hal-hal yang diperbolehkan. Atau misalnya sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menyentuh Al-Quran, dan semacamnya. Niat ini berbeda dengan niat di dalam wudhu. Cara niat yang ada di dalam tayammum adalah, contohnya adalah berniat nawaitu istibahata as-sholah, atau nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholah. Saya berniat tayammum untuk diperbolehkannya melakukan kewajiban sholat, atau berniat untuk kebolehan sesuatu yang membutuhkan untuk bersuci. Contohnya menyentuh mushaf, atau contohnya sujud tilawah, atau contohnya sujud syukur. Hal-hal yang memerlukan untuk bersuci maka diperbolehkan di dalam berniat tayammum. Contohnya tadi itu, saya berniat melakukan tayammum untuk diperbolehkannya menyentuh mushaf. Niat-niat yang semacam ini adalah niat yang ada di dalam tayammum, bukan niat yang seperti di dalam wudhu yang sering kita lakukan, yaitu adalah
berniat mengangkat hadas, saya berniat tayamum untuk mengangkat hadas yang ada pada diri saya, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena tayamum itu bukan mengangkat hadas. Toharoh, bersuci yang bukan mengangkat hadas, tapi hanya meringankan hadas, sehingga tidak sah apabila diniatkan untuk mengangkat hadas. Kemudian waktu niat di dalam tayamum itu bukan ketika pengusapan wajah. Berbeda dengan wudhu. Di dalam wudhu, niat itu dilakukan ketika awal pembasuhan wajah. Sedangkan di dalam tayamum, lebih awal dari itu, yaitu adalah ketika pemindahan debu. Ketika pemindahan debu dari tempatnya, ketika kita memukulkan tangan kita menuju ke tempat debu, maka saat itulah waktu kita untuk berniat. Contohnya, siapkan tangan kita untuk memukulkan tempat debunya tersebut, kita pukulkan dengan niat nawaitu istibahata fardhis shalah atau nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah, yang niat tersebut tidak boleh luput atau harus selalu ada sampai pengusapan wajah. Jadi nawaitu itu ketika kita memukulkan nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah sampai pengusapan wajah, ini harus ada selalu niatnya. Ketika kita memukulkan tangan kita ke debu, lalu nawaitu istibahata fardhis shalah, lalu ketika kita belum mengusap wajah kita kok hilang dulu niatnya kita, maka harus mengulangi pemukulan debu lagi, baru dilanggengkan niat itu sampai pengusapan wajah. Itu adalah tata cara niat di dalam tayamum. Ini yang perlu diperhatikan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusap wajah, bukan membasuh. Mengusap wajah dengan debu yang sudah diambil di tangannya tadi itu. Kemudian dilanjutkan dengan mengusap kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Cara atau tata cara yang disunahkan, ini perlu diperhatikan, kita praktekkan ya. Tata cara yang disunahkan di dalam tayamum. Yang pertama, letakkan mulai dari ujung jari kita sampai di siku. Siku harus kena. Letakkan ujung jari, perut jari tangan kiri di punggung jari yang tangan kanan. Di punggung jari yang tangan kanan. Lalu jarinya saja, jangan dengan telapak tangannya. Perut jarinya, lalu digerakkan menuju ke siku, ditarik menuju ke siku. Jempol tetap berdiri, jangan digunakan untuk melakukan pengusapan. Lalu sampai di pergelangan kita tekan tangan kita atau jari kita tadi, kita tekan, lalu kita gerakkan sampai siku. Lalu sampai siku, tetap yang ada adalah pada perut jari. Lalu kita putar di perut telapak tangan, kita pertemukan dengan tangan kita dengan keadaan ibu jari tetap berdiri. Lalu kita gerakkan maju sampai di ibu jari. Kita letakkan ibu jari kiri kepada punggung ibu jari kanan. Lalu kita lepaskan tangan kiri kita. Nah, itu adalah pengusapan cara yang ada di jari. Pengusapan yang ada di wajah adalah dengan meratakan semua yang ada di wajah, termasuk jenggot apabila jenggotnya panjang, walaupun tidak wajib sampai dalamnya. Jadi dalam-dalam yang ada di jenggot ini, dalamnya jenggot itu tidak wajib terkena debu, cukup luarnya saja. Wajah kita kepakkan tadi tangan kita, lalu kita usapkan wajah kita dengan cara yang seperti ini sampai dagu, lalu kita, nah itu tata cara yang ada di dalam tayamum, dan tidak disunahkan di dalam tayamum untuk mengulangi 3 kali. Kemudian furud atau rukun yang selanjutnya adalah at-tartib, yaitu tartib bainal mashataini, antara 2 pengusapan wajah baru pengusapan tangan. Di dalam apapun, hadas kecil atau hadas besar, yang diusap hanya pada wajah dan hanya pada kedua tangan, bukan menggebyurkan debu yang ada pada tubuh kita apabila seandainya
kita berhadas besar. Tetap caranya adalah pengusapan di wajah dan pengusapan di kedua tangan. Ini adalah furud, hal-hal yang ada di dalam ibadah toharoh tayamum. Mungkin ini yang bisa kita terjemahkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.